Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam kitab Ad-Dawa Dawa Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan salah satu keagungan dan keuntungan besar memperbanyak zikir. Beliau mengatakan, siapa yang memperbanyak tasbih, maka segala beban jiwanya akan menjadi ringan. Dan siapa yang memperbanyak alhamdulillah, maka kebaikan-kebaikan yang diinginkan akan sampai. Dan siapa yang memperbanyak istighfar, maka pintu-pintu yang tertutup di hadapannya akan terbuka. Jikalau beban ada di dalam hati dan pikiran, itu akan menjadi ringan dengan memperbanyak tasbih. Kalau Anda inginkan kebaikan-kebaikan mendatangi Anda, maka memperbanyak alhamdulillah. Dan kalau Anda menginginkan pintu-pintu yang tertutup di depan Anda menjadi terbuka, urusan-urusan yang sulit di depan Anda menjadi mudah, maka perbanyak istighfar. Ini benar-benar sesuai dengan dalil tasbih meringankan beban pikiran, seperti halnya dilakukan oleh Nabi Yunus alaihi salam. Alhamdulillah mendatangkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak, karena Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Dan alhamdulillah bagian dari syukur. Dan kalau urusan di depan kita susah, pintunya tertutup, memperbanyak astaghfirullah adalah kunci untuk pintu-pintu tertutup itu terbuka, dan agar sulit-sulit itu menjadi mudah. Dan ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Nuh. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, hari ini insyaallah kita akan memasuki pembahasan, melanjutkan pembahasan mengenai aqsamun nas fi masyahidil isyan. Pembagian-pembagian manusia dalam menilai dan memandang dosa. Ada 13 penilaian dan sudut pandang manusia terhadap dosa. Hari ini kita insyaallah memasuki pembahasan yang ke-7. Kalau Anda yang memegang buku ada di halaman 579. Kalau Anda memegang rangkuman ada di halaman ke-6. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, pandangan yang ke-7 adalah pandangan taufik dan apa tulisannya di Anda? Taufik dan
Mungkin salah tulis. Yang betul adalah pembiaran. Taufik dan pembiaran. Maksudnya apa ini? Kata Ibnu Qayyim, di antara pandangan bijak orang-orang yang beriman saat mereka melihat dosa, maka mereka sadar satu persoalan besar. Mereka melihat dosa yang dilakukan oleh mereka sendiri atau yang dilakukan oleh orang lain. Dosa-dosa ini menyadarkan mereka tentang satu hakikat. Apa itu? Bahwa ada orang yang diberikan oleh Allah taufik dan ada orang-orang yang dibiarkan oleh Allah. Hanya ini dua manusia. Pertama adalah orang-orang beruntung. Mereka adalah orang-orang yang dianugerahi oleh Allah taufik. Nomor dua adalah orang-orang rugi. Mereka adalah orang-orang yang dibiarkan oleh Allah. Nah, jamaah sekalian, Nabi Yusuf alaihissalam, Anda tahu persis ceritanya. Ketika di dalam kamar atau mungkin di dalam rumah itu, istri pembesar Mesir benar-benar telah mengkondisikan situasi untuk berbuat mesum. Jadi tidak ada siapa-siapa kecuali hanya wanita itu dan Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf alaihi salam digoda. Bukan Nabi Yusuf yang menggoda, dia hanya digoda. Nomor 3, Nabi Yusuf alaihi salam berada jauh dari keluarga dan orang tua. Jadi tidak ada kehormatan orang tua dan keluarga yang mesti difikirkan oleh Nabi Yusuf. Yang keempat, usia Nabi Yusuf usia puberitas. Jadi ini 4 kondisi eksternal dan internal Nabi Yusuf. Kondisi eksternal, tempatnya disiapkan. Kondisi eksternal kedua, beliau diajak. Kondisi internal, Nabi Yusuf sendiri jauh dari orang tua, jadi tidak ada kehormatan keluarga yang mesti dipikirkan. Kondisi internal berikutnya, Nabi Yusuf alaihissalam seorang yang masih muda, seorang yang puber. Bahkan Allah tegaskan, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Perempuan ini sudah ingin, Yusuf pun sudah ingin juga. Sudah sama-sama ingin. Nah, artinya perbuatan ini hanya menunggu detik, tidak lagi menunggu menit. Cuman Masya Allah, ketika Allah sangat menyayangi seorang hamba, sedekat-dekatnya dosa akan dirangkul oleh Allah untuk selama. Jadi betapapun dosa itu sangat dekat, hanya menunggu detik, bukan lagi menit apalagi jam. Sedekat-dekatnya Anda dengan dosa, kalau Anda seorang yang berharga dalam pandangan Allah, Allah akan merangkul dan Allah akan menarik Anda. Perhatikan jamaah sekalian, situasi sesempurna itu tadi, Nabi Yusuf juga sudah ingin. Laula ar-ra'a burhana rabbi. Tiba-tiba ia melihat kekuasaan Allah. Sampai akhirnya Nabi Yusuf meninggalkan wanita itu. Bukan dengan berjalan, tetapi dengan berlari. Perhatikan ya. Dari yang tadinya ingin, kalau ingin itu artinya maju. Sampai akhirnya Nabi Yusuf berlari meninggalkan. Jadi jarak antara ingin dan berlari menghindar, ini jaraknya hanya hitungan detik juga. Tapi setiap orang yang berharga dalam pandangan Allah akan dirangkul Allah agar jangan sampai kotor. Maka Imam Hasanul Basri rahimahullah ta'ala berkata, tidaklah seseorang melakukan dosa kecuali karena dia memang tidak bernilai dalam pandangan Allah. Sekiranya ia berharga dan bernilai bagi Allah,
Allah tidak akan biarkan ia menjadi kotor dengan dosa. Nah, mohon hal ini direnungkan baik-baik. Ternyata ketika Anda berdosa, saya berdosa, entah dosanya ghibah, entah dosanya apalah dosanya, seandainya Anda dan saya punya nilai dalam pandangan Allah, Allah nggak akan biarkan kita ini kotor dengan dosa itu. Tapi ketika Allah biarkan saja kita kotor, berdosa lagi dan berdosa, hal ini kata Imam Hasan al-Basri menandakan bahwa kita memang tidak begitu berharga bagi Allah. Hati-hati. Kita lihat catatan Imam Ibnu Qayyim. Beliau mengatakan hakikat taufik bahwa Allah tidak melepaskanmu walau sekejap mata. Dan hakikat pembiaran bahwa Allah melepaskanmu dengan nafsu dan syahwat. Inilah definisi taufik terbaik. Apa itu? Allah yakilakallahu ila nafsik. Bahwa sedetik pun Allah enggak melepaskan Anda. Tidak melepaskan lahir Anda walau sedetik. Allah pun tidak melepaskan batin Anda walau sedetik. Sedetik itu mungkin bagi Anda tidak punya arti, tapi faktanya sedetik itu sering malapetaka. Di jalan raya kecelakaan itu bukan persoalan semenit, persoalan sedetik. Ketika preman menusuk lawannya, menusuk itu bukan persoalan menit, tapi persoalan detik. Ketika suami mengatakan kamu saya ceraikan pulang, itu bukan menit, melainkan hanya hitungan detik. Kejahatan-kejahatan itu tidak menunggu menit untuk bisa terjadi. Hanya dalam hitungan detik, kejahatan paling berbahaya terjadi seperti pembunuhan. Memangnya menembak kepala orang oleh penjahat itu butuh waktu berapa lama? Itu hitungan detik saja. Oleh sebab itu, hakikatnya taufik bahwa Allah enggak melepaskan Anda walau sedetik. Sedetik saja Allah lepaskan Anda dalam situasi marah, mungkin Anda akan menceraikan, mungkin Anda akan memukul, mungkin Anda akan melakukan hal yang lebih buruk lagi. Itu satu detik Allah melepaskan Anda. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, hakikat dari taufik bahwa Allah tidak melepaskanmu lahir dan batin walau hanya sedetik. Baik, taufik dengan tafsir inilah yang setiap pagi dan sore selalu Anda istighosahkan kepada Allah. Anda tidak istighosah minta uang, Anda istighosah minta lunas hutang piutang. Istighosah Anda adalah agar taufik jangan lepas walau sedetik. Ketika Anda bacakan ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits. Lanjut. Aslih li sya'ni kullah. Lanjut. Wala takilni ila nafsi tarfat ain. Saya ingin bagian akhir. Aslih li sya'ni kullah. Perbaikilah segala urusanku. Urusanku denganmu ya Allah, agama ini perbaikilah. Urusanku dengan keluarga ya Allah, tanggung jawab, perbaikilah. Urusanku dengan kaum muslimin adalah pergaulan, perbaikilah. Aslih li sya'ni kullah. Perbaikilah segala urusanku. Perbaiki ya Allah, perbaiki. Aku enggak mampu. Ujungnya apa? Wala takilni ila nafsi tarfatain. Jangan biarkan aku walau sekejap mata. Jangan biarkan aku walau sekejap mata. Sebab itu saat Anda bacakan zikir ini zikir istighasah. Ya, karena di awalnya berbunyi ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits. Istighasah itu adalah minta pertolongan kepada Allah. Maka di sini Anda minta tolong kepada Allah untuk dua hal. Istighasah Anda kepada Allah untuk dua hal. Aslih li sya'ni kullah. Ini istighasah pertama. Ya Allah, perbaiki segala urusan. Aku tidak mampu memperbaiki. Perbaiki ya Allah.
Istighosah yang kedua, wala takilni ila nafsi tarfatain. Sekejap mata pun jangan lepaskan aku ya Allah. Jangan biarkan aku ya Allah. Nah, semoga setelah memahami arti dari zikir tersebut, bahwa hakikat taufik terkandung di dalam zikir itu, mudah-mudahan kita tidak lagi membacakannya kecuali dengan hati yang benar-benar hadir, pikiran yang benar-benar khusyuk, kemudian harapan yang benar-benar kuat. Jadi tidak boleh Anda meminta tapi dengan harapan yang ngambang. Memintalah dengan yakin Anda sebelum Anda meminta dengan lidah Anda. Kadang-kadang kita meminta, ya Allah aku minta-minta tapi hati ini kosong. Gak ada artinya. Gak ada artinya. Jadi memintalah dengan hati yang penuh yakin. Sebelum permintaan itu Anda bunyikan dengan lisan dan ucapan Anda. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lah. Doa dari hati yang kosong itu gak akan diterima oleh Allah. Terus harus dengan hati yang penuh dengan keyakinan. Penuh dengan keyakinan. Baik, jadi hakikat taufik sekejap pun Allah gak melepaskan Anda. Dan hakikat pembiaran, kalau di sini terjemahannya penghinaan, yang betul adalah pembiaran. Hakikat pembiaran, kapan seseorang dinamakan dibiarkan Allah? Ketika Allah melepaskan Anda sehingga Anda sepenuhnya dalam kekuasaan hawa nafsu. Ini pembiaran. Bahwa Allah Subhanahu wa taala melepaskan Anda sehingga setiap detik-detik Anda benar-benar Anda dalam kekuasaan hawa nafsu. Jemaah sekalian, Anda tahu manusia paling murah. Manusia paling murah adalah materialisme. Orang-orang yang hanya mengenali bahasa harga. Coba lakukan ini. Anda bisa bayar berapa? Kalau ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Ini manusia paling murah. Manusia yang hanya mengenal kata harga, mereka yang hanya akrab dengan bahasa harga. Ini cermin dari hawa nafsu. Baik jemaah sekalian, jadi hakikatnya orang yang telah dibiarkan Allah, siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang telah dilepaskan Allah sehingga mereka menjadi dikuasai oleh hawa nafsu. Mau melakukan apapun standarnya hawa nafsu. Mau mengambil keputusan apapun standarnya hawa nafsu. Mau bicara apapun standarnya hawa nafsu. Ketika segala-galanya standar hawa nafsu, artinya Anda sedang dilepaskan oleh Allah sehingga Anda dikuasai oleh hawa nafsu itu. Dan hawa nafsu ini ujungnya adalah neraka. Saya mau tanya jemaah sekalian, setannya setan itu apa? Anda kan mungkin Anda mengatakan, oh saya digoda oleh setan. Oke. Kalau setan itu sendiri, setannya dia apa? Iblis, ketika Iblis melawan Allah, sujud kepada Adam, Iblis bilang, oh enggak, saya tidak mau. Nah ini pembangkangan Iblis ini, Iblisnya siapa lagi? Setannya setan itu apa? Hawa nafsu. Hawa nafsu jemaah sekalian. Di bulan Ramadan setan-setan dikerangkai oleh Allah, tapi hawa nafsu Anda itu kan dibiarkan. Kenapa di Ramadan dosa terjadi? Mungkin juga bertambah, padahal setannya udah dikerangkai. Karena ternyata musuh terbesar, lebih besar daripada setan adalah hawa nafsu. Anda gak berdosa di bulan Ramadan karena setan, tapi karena hawa nafsu. Di bulan Ramadan misalnya dosa Anda sebanyak 10 sehari. Di luar Ramadan ternyata 10 juga. Ini menunjukkan bahwa ternyata mayoritas dosa kita itu bukan dari setan, tetapi dari hawa nafsu kita sendiri. Nah, maka Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan orang-orang telah dibiarkan oleh Allah namanya, telah dilepaskan Allah namanya, ketika orang ini telah dikendalikan hawa nafsu, telah dikendalikan oleh syahwat-syahwat hidup.
Nah, Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitab beliau Al-I'tisam atau Al-Muwafaqat salah satu, beliau mengatakan Allah turunkan Al-Quran ini agar manusia terlepas dari kekuasaan hawa nafsu dan sepenuhnya di dalam kekuasaan wahyu. Agar manusia lepas dari kekuasaan hawa nafsu menjadi berada dalam kekuasaan wahyu. Karena wahyu dengan hawa nafsu tidak sejalan, sering beda jalan. Baik jemaah sekalian, kita lanjut. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dan setiap manusia senantiasa bolak-balik di antara taufik dan pembiaran. Allahu Akbar. Setiap manusia bolak-balik, terkadang di dalam taufik, kadang dibiarkan. Kadang taufik, kadang dibiarkan. Kadang taufik, kadang dibiarkan oleh Allah. Tidak ada orang yang stabil dalam satu keadaan kecuali para nabi. Kecuali orang-orang yang benar-benar siddiqun. Tapi selain nabi, selain siddiqun, mereka akan selalu berbolak-balik. Satu hari di dalam taufik, hari berikutnya dibiarkan oleh Allah. Hari ketiga dalam taufik, hari keempat kembali lagi dibiarkan oleh Allah. Semua manusia bolak-balik antara taufik dengan khidlan, antara taufik dan pembiaran Allah Azza wa Jalla. Makanya letihnya dalam hidup ini bukan letih nyari uang. Walaupun itu tentu saja letih, tapi yang paling letih adalah bagaimana menyiasati bolak-balik ini. Saya ingin di atas taufik terus menerus, ternyata tidak bisa. Saya jatuh lagi kepada hawa nafsu. Nah, solusinya nanti akan disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Taufik adalah kasih sayang Allah dan pembiaran adalah keadilannya. Nah, ini hakikat penting. Ketika Anda berada di dalam taufik, ingat, taufik ini bukan karena Anda saleh. Taufik ini bukan karena Anda bertakwa. Taufik, situasi taufik Anda murni kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Saat ini Anda selesai salat subuh, Anda berada di dalam taufik. Taufik ini murni rahmat Allah. Selesai salat subuh Anda menghadiri kajian, ini pun taufik. Ini pun murni rahmat Allah. Mungkin selesai kajian Anda akan lanjut zikir pagi. Itu pun murni rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua kebaikan bukan Anda baik, tapi Allah baik. Semua kebaikan Anda bukan karena Anda baik, tapi karena Allah baik. Allah berikan Anda kebaikannya yang bernama rahmat. Dengan kebaikan rahmat itulah Anda akhirnya menjadi baik. Artinya ingin saya katakan, kebaikan Anda itu Allah pinjamkan. Sewaktu-waktu Allah bisa cabut kembali. Salat malam itu kebaikan, tapi dipinjamin oleh Allah, itu bukan milik Anda. Sewaktu-waktu Allah bisa mengambilnya kembali. Jadi tolong sadari hakikat penting ini. Biasanya taufik yang dicabut oleh Allah disebabkan karena taufik itu dilepaskan dari isti'anah. Apa itu isti'anah? Isti'anah itu minta tolong kepada Allah. Anda telah berada dalam situasi taufik, Anda pun puas dengan situasi itu, nyaman dengan situasi itu, Anda nggak sadar bahwa ini bisa dicabut oleh Allah, sehingga Anda nggak minta tolong kepada Allah. Begitu Anda nggak minta tolong kepada Allah agar taufik ini bertahan, maka dicabut oleh Allah. Baik. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan, dan pembiaran Allah adalah keadilannya. Saat Allah biarkan Anda melakukan dosa, saat Allah biarkan kita melakukan maksiat, pembiaran, dosa semuanya adalah keadilan Allah, bukan kezaliman. Maksud keadilan apa? Andalah yang cari gara-gara sehingga Allah biarkan Anda. Anda yang cari gara-gara,
Anda bikin buat masalah dengan Allah Azza wa Jalla, sehingga kemudian Allah membiarkan Anda. Maka Anda lihat dalam Al-Quran ayat 5 dalam surat As-Saff, Allah berfirman, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Ketika mereka bersikeras melakukan dosa, maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyesatkan hati mereka. Ini ayat ini renungkan. Pertama kali zaghu, Anda menyimpang dengan perbuatan Anda. Ini nomor satu. Ketika Anda telah menyimpang dengan perbuatan, azaghallahu qulubahum, maka Allah menyimpangkan hati. Sehingga dua kelas penyimpang. Pertama, penyimpangan perbuatan atau perbuatan yang menyimpang. Kalau perbuatan sudah menyimpang dan tidak dihentikan, akhirnya hati pun akan menjadi menyimpang. Contohnya seperti apa? Contohnya ketika Anda melakukan satu dosa. Terjadilah dosa ini, sekedar dosa terjadi belum rugi. Karena kemudian dalam hati Anda muncul rasa menyesal. Rasa menyesal ini fitrah dari Allah. Rasa menyesal ini alarmnya Allah bahwa Anda harus kembali, bahwa Anda harus berbenah, bahwa Anda harus taubat. Tapi ternyata alarm ini dilanggar. Anda melakukan lagi. Tadinya memang menyesal, tapi dilakukan lagi. Mungkin untuk kedua kalinya alarm penyesalan ini pun bunyi. Lagi-lagi Anda langgar, dilakukan lagi yang ketiga, dilakukan lagi yang keempat. Sudah. Ketika perbuatan ini telah menyimpang sekali, dua kali, tiga kali, alarm memberi peringatan bernama penyesalan dan tidak digubris. Azaghallahu qulubahum. Akhirnya hati itu akan disimpangkan oleh Allah. Awalnya dosa ini penyesalan Anda, akhirnya dosa ini adalah kelezatan bagi Anda. Awalnya dosa ini penyesalan, tapi karena diulang-diulang, akhirnya dosa ini menjadi kenikmatan. Mohon maaf ya, Anda jangan berpikir pelacur itu pertama kali mereka nyaman. Pertama kali mereka jual diri, mereka nggak nyaman. Kenapa? Karena dalam hati mereka ada alarm, sebuah fitrah yang bernama penyesalan. Tapi ternyata mereka terus lakukan lagi, sampai akhirnya dosa ini menjadi kenikmatan alias menjadi kebutuhan mereka. Nah, kalau dosa sudah jadi kebutuhan, ini hati sudah disimpangkan oleh Allah. Maka ayat 5 surat As-Saff itu pelajaran. Dosa Anda untuk yang pertama kali Allah akan selamatkan Anda dengan penyesalan. Tapi ketika Anda telah memiliki perbuatan yang menyimpang dan gak dihentikan, maka Allah akan membuat hati Anda menyimpang. Sehingga hati yang tadinya menyesal sekarang justru menikmati. Kenapa? Karena hati sudah digelincirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Zaghu itu artinya menyimpang alias tergelincir. Falamma zaghu, ketika perbuatan mereka menyimpang, tergelincir, azaghallahu qulubahum, azagha, Allah pun menggelincirkan hati. Jadi hati tidak tergelincir kecuali setelah perbuatan tergelincir dan tidak diperbaiki. Nah, maka di awal surat Ali Imran kita diperintah berdoa agar jangan sampai tergelincir. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan sampai hati ini nyimpang, tergelincir. Ba'da idh hadaitana, setelah Engkau berikan kami hidayah. Engkau telah berikan hidayah salat malam, ya Allah, jangan tergelincir. Jangan tergelincir lagi hati ini. Engkau telah berikan kami hidayah, zikir pagi, zikir petang, ya Allah, jangan tergelincir hati ini, jangan. Saya rasa di zaman ketergelinciran sekarang ini, doa ini nggak boleh lepas, nggak boleh lepas. Kalau nggak bisa setiap sholat sekali dalam sehari semalam, baik.
Bagus sekali kalau Anda doakan anak-anak pakai doa ini juga. Allahumma misalnya perbaiki anak-anakku, Rabbana la tuzigh qulubahum ba'da idh hadaitahum wa hab lahum min rahmatika innaka antal min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan gelincirkan hati anak-anak setelah Engkau berikan mereka hidayah. Curahkan rahmat-Mu kepada mereka karena Engkau adalah Al-Wahhab. Kita lanjut. Setiap hamba menyadari hakikat taufik. Setiap hamba yang menyadari hakikat taufik, niscaya ia akan senantiasa bersandar kepada Allah dengan doa dan tawakal. Ini kata kunci. Kalau Anda sadar bahwa taufik itu bahwa Allah enggak melepaskan Anda walau sekejap. Sadarkah Anda itu taufik? Kalau begitu, bersandar kepada Allah. Dengan cara Anda berdoa, dengan cara Anda bertawakal. Ya Allah, berdoalah. Tawakkallah kepada Allah Azza wa Jalla. Tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Tawakal artinya setiap kali Anda melihat keadaan buruk, bacakan zikir tawakal. Apa zikir tawakal itu? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Misalnya Anda membayangkan keburukan, Anda belum melihat keburukannya, cuma ngebayangin aja keburukan itu. Gimana kalau anakku besok ikut aliran sesat? Misalnya saja bayangan ini muncul, segera sambut dengan zikir tawakal. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Keburukan di depan mata atau dalam bayangan pikiran, semuanya tidak akan menemukan jalan untuk sampai kepada Anda. Seandainya bayangan keburukan itu segera Anda sambut dengan nama Allah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Mana dalilnya? Dalilnya ayat 173 Ali Imran. Lanjut lagi ayat 174. Pada ayat 173 Allah bimbing agar kita bacakan zikir tawakal dalam situasi buruk. Lalu ayat 174 Allah menjelaskan 4 keuntungan membacakan hasbiyallah wa ni'mal wakil tadi. Fanqalabu bi ni'matin minallah. Kalian akan mendapatkan nikmat dari Allah. Wa fadlin. Kalian akan mendapatkan karunia dari Allah. Lam yamsashum su. Bayangan buruk kalian itu enggak akan terjadi. Wattaba'u ridwanallah. Lebih dari itu Allah ridho dengan kalian. Ini 4 keuntungan. Ketika bayangan buruk Anda sambut dengan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Keuntungan pertama, fanqalabu bi ni'matin minallah. Anda akan mendapatkan nikmat. Wa fadlin, Anda akan mendapatkan karunia. Lam yamsasuhum su. Nomor 3, keburukan tadi itu enggak akan terjadi. Wattaba'u ridwanallah. Dan yang terakhir, Anda akan berada dalam keridhaan Allah SWT. Baik, dan senantiasa berlindung kepadanya dari pembiaran. Berlindung kepada Allah, jangan sampai Allah membiarkan. Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ain. Allahumma ya Allah, la takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan lepaskan aku walau sekejap mata. Jangan lepaskan aku dikuasai diriku, karena di dalam diriku ini hanya ada kekuasaan hawa nafsu. Baik jemaah sekalian, dalam diri Anda ada hawa nafsu. Ya, ada akal sehat. Ya, nomor 3 ada keimanan juga. Tapi faktanya 2 kekuatan baik, akal sehat, yang kedua keimanan. 2 kekuatan baik ini sering terkalahkan dengan hawa nafsu itu. Menundukkan hawa nafsu itu bukan pekerjaan gampang. Yang mampu menundukkan hawa nafsu hanya orang yang ditolong oleh Allah. Maka Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan lepaskan aku sekejap mata. Jemaah sekalian, berikutnya Ibnu Qayyim berkata, taufik merupakan kehendak Allah untuk memberikan hal-hal yang dapat memperbaiki hamba-Nya. Allahu Akbar. Apabila Allah ingin memperbaiki seorang hamba,
memperbaiki dalam artian luas, memperbaiki hatinya, memperbaiki akhlaknya, termasuk memperbaiki dunianya. Ketika Allah akan memperbaiki seorang hamba, apa yang Allah lakukan? Allah berikan taufik. Allah berikan taufik. Ya, taufik itu seperti tadi, terbuka di depan Anda pintu kebaikan lalu Anda masuk. Itulah taufik. Pembiaran artinya bahwa di depan Anda ada pintu kebaikan, ternyata Anda nggak masuk. Anda duduk di kursi di meja tamu Anda. Duduk di kursi tamu, maksud bukan di meja tamu. Anda duduk di kursi, qadarullah di atas meja ada kitabullah. Apa respek Anda waktu seperti itu? Simpan atau baca walau beberapa ayat? Jemaah sekalian, Allah buka di depan Anda pintu kebaikan. Kalau Anda termasuk ahlul taufik, Anda akan masuk walau sekejap. Tapi kalau Anda termasuk al-khizlan, orang-orang yang dibiarkan, Anda akan melihat pintu itu terbuka dan Anda gak masuk. Ingat ya, setiap detik Anda adalah pintu taufik yang terbuka. Anda mau masuk atau tidak, itu saja. Jadi Anda jangan berpikir pintu taufik itu kebuka cuma 5 kali sehari semalam. Oh tidak. Setiap nafas Anda adalah pintu taufik, cuma Anda masuk atau tidak. Maksudnya apa? Bukankah setiap tarikan nafas Anda bisa menjadi zikir? Subhanallah, alhamdulillah. Itu tarikan nafas Anda itu. Anda hirup nafas subhanallah, Anda keluarkan nafas alhamdulillah. Jadi taufik ini tidak menunggu suatu sholat 5 waktu. Itu induknya taufik benar. Tapi sejatinya di setiap tarikan nafas Anda adalah pintu taufik, karena Anda bisa menjadikannya zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Sayangnya kita hanyut dengan kelalaian dan gak melihat pintu-pintu yang terbuka itu. Karena untuk melihat pintu yang terbuka dibutuhkan situasi jiwa yang bernama yaqzah. Situasi jiwa yang bernama yaqzah. Apa itu yaqzah? Sadar. Kalau jiwa Anda ini bukan jiwa yang sadar, lawannya adalah ghaflah, lalai. Orang yang lalai itu orang yang tidur. Orang yang lalai itu adalah orang yang tidur. Di depan mereka ada pintu kebaikan, mereka gak lihat karena memang tidur. Di telinga mereka diperdengarkan kebaikan, mereka gak dengar karena tidur. Kelalaian itu adalah tidurnya telinga tidak mendengar, tidurnya mata tidak melihat, tapi kebaikan maksudnya. Dan tidak ada yang membangunkan Anda dari ghaflah, kelalaian itu, kecuali Allah berikan yaqzah, yaitu kesadaran. Yaqzah itu artinya adalah kesadaran. Kata Imam Ibnu Qayyim, ciri-ciri orang yang sadar. Pertama, orang yang sadar ya. Orang yang sadar ciri-cirinya yang pertama apa? Menyadari tujuan hidup. Selalu sadar tujuan hidup ibadah. Ayo kita mancing dulu ke pantai Kapuk. Enggak. Nanti sholat saya rusak. Jam berapa sekarang? Jam 11. Ayo kita ke kafe dulu. Enggak, nanti zuhur saya terganggu. Ciri pertama orang yang telah yaqzah, orang yang telah sadar, ciri pertama adalah selalu sadar dengan tujuan hidup. Selalu sadar terhadap tujuan hidup. Kenapa sih Anda gibah? Karena Anda lupa bahwa tujuan hidup ibadah, sehingga Anda gibah. Nomor 2, ciri orang yaqzah, orang sadar nomor 2 adalah al-ilmu biqimatil waqt. Orang sadar itu adalah orang yang ngerti betapa bernilainya waktu, betapa mahalnya waktu. Jangankan waktu setahun, jangankan waktu sebulan, waktu sedetik pun. Itu yang sedang berada di TPU Depen saja,
Ya, kalau Anda minta mereka, kalau misalnya ada permintaan yang diterima dari mereka, saya rasa kalau diberi waktu 1 detik sekedar istighfar mereka udah puas. Mereka yang berada di TPU, sekiranya ada waktu sedetik saja untuk mengucapkan 1 kali astagfirullah, mereka udah puas. Tapi waktu itu tidak berharga kecuali bagi orang yang sudah kehilangan waktu. Anda yang sekarang ini memiliki waktu sebanyak-banyaknya, sepuas-puasnya, Anda tidak akan menghargai. Jadi waktu ini akan berharga saat dia nanti sudah nggak ada. Dan itu jangan sampai terjadi. Tidak perlu nunggu kehilangan dulu baru menghargai. Maka cirinya orang sadar nomor 2 adalah menghargai waktu. Menghargai waktu. Ciri orang sadar yang ketiga kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, apa itu? Nomor 3 adalah dekatnya kematian. Kematian saya mungkin nggak sampai lusa ya. Jangan sore ini. Orang-orang sadar itu tidak pernah melihat kematian itu jauh. Baik jamaah sekalian, sebetulnya ada banyak, tapi inilah diantara ciri orang-orang yang yaqzah, orang-orang yang sadar. Kita lanjut. Imam Ibnu Qayyim mengatakan Allah memberinya keinginan baik, kekuatan atasnya, mencintainya, mengutamakannya atas yang lain, serta membuatnya hal-hal yang dimurkai. Ini 5. Ini tafsir dari surat Al-Hujurat ayat 7 sampai ayat 8. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Mereka adalah rasyidun, orang-orang yang berada dalam hidayah dan taufik. Siapa? Habbaba ilaihimul iman, orang-orang yang Allah buat hatinya cinta kebaikan, ingin kebaikan. Di sini rinciannya kata Ibnu Qayyim, ketika Allah ingin memperbaiki seseorang, pertama Allah memberinya keinginan baik. Tumbuh dalam hati ini keinginan baik. Saya ingin salat malam, saya ingin witir, saya ingin tilawah, saya ingin zikir pagi, saya ingin memaafkan orang. Tumbuhlah, suburlah di dalam hati itu keinginan baik. Perhatikan, tumbuhnya keinginan baik dalam hati menandakan Allah mulai mengarahkan Anda. Tumbuhnya dalam hati Anda keinginan baik, ini lampu kuning bahwa Allah mulai mengarahkan Anda. Nomor 2 kata Ibnu Qayyim rahimahullah, setelah Allah berikan keinginannya, kemudian Allah berikan kekuatan atasnya. Allah berikan keinginan, lalu Allah berikan kemampuan. Nomor 2. Nomor 3 kata Ibnu Qayyim, kemudian Allah berikan cinta. Pertama kali Anda ingin, dari ingin ini Anda berbuat, karena berbuat ini adalah kekuatan, kemampuan. Nomor 3 Allah berikan Anda cintanya. Kalau Allah sudah memberikan cintanya, berarti Anda akan merasakan halawah, Anda akan merasakan nikmat. Allah berikan keinginan salat malam, iya, awalnya keinginan. Di situ Allah sudah mulai mengendalikan Anda. Setelah itu Allah berikan kemampuannya, ternyata memang Anda salat malam. Nomor 3 Allah berikan cintanya. Anda cinta salat malam, Anda cinta berdirinya, Anda cinta sujudnya, Anda cinta ruku'nya. Ketika Allah telah berikan cintanya, salat ini baru nikmat. Anda menikmati itu kalau sudah ada cinta. Istri kita ya seperti keadaan yang sekarang, tapi kita tidak mau gonta-ganti. Yang ini saja sampai mati. Kenapa? Cinta. Cinta itu bisa membuat kita menikmati. Ini nomor 3 jamaah sekalian. Allah berikan keinginan, Allah berikan kemampuan. Yang ketiga Allah berikan cinta. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau ditanya, wahai Imam,
dalam salat malam, sebaiknya saya berlama-lama berdiri, ruku, sujud. Kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, haitsuma tajidu qalbak. Berlama-lamalah di kondisi kamu menemukan hati. Berlama-lamalah di kondisi kamu menemukan hati. Kalau Anda menemukan hati Anda saat berdiri, berlama-lamalah berdiri. Kalau kalian menemukan hati saat ruku, berlama-lamalah ruku. Masalahnya Nabi kita itu salat dalam hadis Huzaifah atau Ibnu Mas'ud. Salat malam surat Al-Baqarah. Lanjut An-Nisa. Lanjut Ali Imran, itu 1 rakaat. 5 juz 1 rakaat. 1 juz berapa halaman? 20 kali 5 berapa? Itu 1 rakaat itu. Sudahlah berdirinya 5 juz, rukulah Nabi kita, lamanya sama dengan berdiri. Iktidallah Nabi kita sama dengan berdiri. Sujudlah Nabi kita sama dengan berdiri. Huzaifah aja berpikir, saya tinggalin aja deh Nabi. Saya tinggalin aja, berat betul. Iya, di antara mukjizat Nabi ya ibadah, tidak bisa ditandingi memang. Nah, sehubungan dengan hadis inilah Ibnu Taimiyah rahimahullah ditanya, wahai Imam, saya tidak mampu seperti itu. Tidak mampu lama berdiri, lama ruku. Ya, kalau udah ada samurat kan udah susah ruku. Wahai Imam, mana yang mestinya saya lamakan ketika saya tidak mampu seperti Nabi? Kata Imam Ibnu Taimiyah, berlama-lamalah di bagian yang hatimu hadir. Kalau hatimu hadir di waktu sujud, ya udah berlama-lama. Karena tujuannya ibadah adalah menyambungkan hati dengan Allah. Itu tujuannya ibadah, menyambungkan hati dengan Allah. Pertama, sambungkan hati dengan Allah melalui pintu ikhlas. Tidak sah salat kalau tidak ikhlas. Ikhlas ini adalah sambungan hati nomor 1 dengan Allah. Kemudian sambungkan melalui khusyuk, sambungkan melalui tabattul dan lain-lain. Nah, hampir sama dengan jawaban Ibnu Taimiyah. Artinya jawaban Ibnu Taimiyah jiplak sebetulnya jawaban Imam Ahmad. Imam Ahmad rahimahullah ditanya, wahai Imam, kalau aku salat di saf yang pertama, bagusnya saya sebelah kanan, sebelah kiri, tengah atau pojok? Kata Imam Ahmad, ambillah posisi di mana kamu temukan hatimu. Kalau Anda menemukan hati Anda sholat saf pertama di pojok, ambil pojok. Tapi kalau Anda lebih menemukan hati di belakang imam, sholat di belakang imam. Ya kalau Anda ahli Quran ya. Baik, kita lanjut yang terakhir jamaah sekalian. Yang keempat, mengutamakannya atas yang lain. Hidayah Allah yang keempat kata Ibnu Qayyim. Pertama Allah berikan keinginannya, kemudian Allah berikan kemampuannya. Yang ketiga Allah berikan cintanya. Saya berhenti di cinta ini tadi. Kalau Anda dengan kebaikan itu sudah ada hubungan cinta, Anda sudah akan menikmatinya. Luar biasa sudah. Setelah itu nomor 4, Anda akan mengutamakannya atas yang lain. Anda akan memprioritaskannya terhadap yang lain. Jadi Anda tidak akan jadikan kebaikan itu prioritas sebelum Anda memiliki hubungan cinta. Tapi kalau Anda udah cinta sholat jamaah, yang lain lewat. Sholat jamaah ini akan jadi prioritas. Ini penjelasan Ibnu Qayyim ini sekaligus renungan buat kita. Satu kebaikan yang belum menjadi prioritas Anda, sehingga kebaikan itu sering korban oleh A, B, dan C, menunjukkan Anda gak mencintainya. Menunjukkan Anda tidak mencintainya. Karena memprioritaskan kebaikan, memprioritaskan ibadah adalah hasil dari cinta. Jadi ini hidayah yang keempat. Hidayah itsar, mengutamakan dan memprioritaskan kebaikan dan mengorbankan yang lain. Hidayah yang kelima ini yang tidak kalah pentingnya, membuatnya membenci hal-hal yang dimurkai.
membuatnya benci dengan hal-hal yang dimurkai. Baik, pertama tadi kita ulang lagi, Allah berikan Anda keinginan baik. Allah berikan Anda kekuatannya. Allah berikan Anda cintanya, sampai kemudian Anda menjadikannya prioritas. Hidayah belum berhenti sampai nomor 4. Harus ada nomor 5. Apa itu? Anda mulai benci dengan hal-hal yang gak baik. Anda mulai benci dengan hal-hal yang gak baik. Tapi percayalah jamaah sekalian, benci Anda hal-hal baik ini nomor 5, ini hasil 4 hal ini. Ini hasil dari keempat hal ini. Pertama, kalau hati ini digunakan menginginkan kebaikan, hati ini digunakan mencintai kebaikan, otomatis nomor 5, Anda akan benci dengan keburukan. Jadi sebesar cinta Anda terhadap kebaikan, sebesar itu benci Anda terhadap keburukan. Sebesar cinta Anda telinga mendengarkan tilawah, sebesar itu benci Anda mendengarkan dangdut. Ya walaupun dangdutnya si fulan. Baik jemaah sekalian, penjelasan Ibnu Qayyim ini tingkatan hidayah 5. Ini beliau jelaskan dalam surat Al-Hujurat. Inilah makna dari surat Al-Hujurat ayat 7 dan 8. Habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan ulaika humur rasyidun. Penjelasannya adalah 5 tadi. Allah berikan Anda keinginan baik. Setelah itu Allah berikan Anda kemampuannya. Setelah itu Allah berikan Anda cintanya. Setelah itu Allah membuat Anda memprioritaskannya. Kalau 4 hal ini sudah terpenuhi, maka nomor 5, Anda akan memandang kejahatan dengan keburukan. Sebab kalau Anda masih tertarik dengan kejahatan, kebaikan ini nanti akan lemah. Baiklah jemaah sekalian, kalau di tafsir Qayyim, Ibnu Qayyim menyebutkan tingkatan hidayah itu ada 10. Tapi di sini beliau sebutkan 5. 5 saja sudah cukup insya Allah. Saya sebutkan 10 nanti UTS Anda nggak bisa jawab. Segitu saja. Baiklah, sampai di sini kajian kita. Yang akan datang insya Allah poin yang ke-8. Bagi jemaah yang Anda bertanya, dipersilakan. Oh, Masya Allah. La hawla wala quwwata illa billah. Allahumma ighfir dhanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Bolehkah doa ini dibaca waktu sujud? Apakah doa ini bisa mewakili untuk anak-anak kita supaya dapat taufik? Jazakallahu khair. Ini doanya Nabi alaihi salatu wassalam ketika ada seorang anak muda ABG ketemu Nabi kita dan minta restu untuk berzina. Anak muda mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya zina sekali aja. Oh, sahabat yang ada marah. Tapi Nabi kita justru memberikan penjelasan. Kan kamu gak mau ibumu dizinahi orang. Orang lain juga gak suka ibu orang dizinahi. Kamu gak suka saudarimu dizinahi. Orang juga gak suka saudara orang dizinahi. Kamu gak suka tantemu dizinahi orang. Orang lain juga gak suka tante orang dizinahi. Setelah mikir, baiklah ya Rasulullah, enggak lagi. Akhirnya Nabi memegang dadanya. Allahumma, di sini tadi doanya Allahumma ighfir dzambahu
wa tahhir qalbahu wa hassin farjah. Nabi sambil memegang dadanya. Doa ini ajarkan ke anak-anak. Ya, anak-anak ini perlu memegang dada sambil membacakan doa itu, karena usia mereka adalah usia syahwat. Seandainya Anda membacakannya untuk anak sewaktu sujud, bolehkah? Boleh. Dalam salat itu dianjurkan doa waktu sujud jelang salam tanpa dibatasi doanya. Karena perintah doa tidak dibatasi, maka ini boleh didoakan. Misalnya dengan menyebutkan nama anak. Allahumma ghfir zamba ... wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Atau misalnya Allahumma ghfir zamba waladi. Zamba waladi. Waladi apa arti walad? Anakku. Atau zamba ibni. Itu yang paling gampang. Ibn. Karena ibn itu bahasa Indonesia. Fulan bin fulan. Allahumma ghfir zamba ibni wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Bagus dibaca waktu sujud. Berhitung zakat mal berdasarkan emas atau perak? Jawabannya berdasarkan emas. Walaupun perak itu salah satu standar di zaman Nabi, tapi tidak digunakan lagi. Kenapa? Karena harga perak enggak stabil. Karena harganya enggak stabil, ini merugikan fuqara wal masakin. Dan ini melepaskan orang dari banyak zakat nanti. Sehingga standar zakat yang digunakan adalah emas, karena harga emas cenderung lebih stabil. Ya, walaupun stabilnya seperti yang Anda tahu, stabil 2 jam, amblas 3 jam. Karena ada seorang ustaz mengatakan bahwa uang sebesar 20 juta sudah wajib zakat berdasarkan nisab perak. Ya, tidak benar ya. Karena yang dijadikan sebagai standar bukan perak, melainkan emas. Kenapa emas? Karena emas ini nilainya lebih stabil. Kecuali kalau Anda punya bisnis perak. Kalau memang bisnis Anda bisnis perak, ya standarnya perak. Tapi kalau zakat mata uang, standarnya adalah emas. Di dalam sujud kita diperintahkan untuk banyak berdoa. Apa saja batasan-batasan doa saat sujud dalam sholat? Bolehkah berdoa seperti yang ada dalam Al-Quran, sesuai ayat Al-Quran dengan bahasa yang kita pakai? Jawabannya semuanya boleh. Doa dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbana atina, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Yang enggak boleh Anda bacakan doa mukjizat. Doa-doa yang menjadi mukjizatnya Nabi tidak usah baca. Di akhir Al-Maidah misalnya Nabi Isa berdoa minta makanan dari langit. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya Allah, turunkan untuk kami hidangan dari langit. Kalau itu tolong jangan baca. Karena itu mukjizatnya para Nabi. Tapi semua doa dalam Al-Quran yang bukan kategori mukjizat silakan dibaca. Oh, dalam hadis kita tidak boleh baca Quran di waktu sujud. Iya, baca Quran nggak boleh di waktu sujud, nggak boleh di waktu rukuk juga. Tapi pembacaan doa Quran dalam sujud niatnya adalah doa, bukan niatnya tilawah. Misalnya Rabbana atina itu kan surat Al-Baqarah. Ketika Anda bacakan di waktu rukuk, niat Anda baca Quran atau doa? Doa, ya sudah, maka itu tidak dihukumi lagi Al-Quran, melainkan dihukumi sebagai doa. Kalau saya doa bahasa Indonesia bolehkah? Saya tidak jawab ya. Jawaban untuk Anda dari Imam Nawawi. Sebab kalau saya yang jawab nanti, ya nggak usah terima aja kalau saya yang jawab. Imam Nawawi menjawab ini dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Beliau mengatakan doa bahasa Indonesia entah sujud entah salam bagi orang yang mampu berbahasa Arab membatalkan sholat. Tapi kalau tidak mampu berbahasa Arab, jawabannya tidak mampu, maka doa tersebut dibenarkan. Misalnya, ya Allah, berikan hidayah kepada anak-anak. Anda nggak ngerti bahasa Arabnya, Anda gunakan bahasa Indonesia. Kata Imam Nawawi, kalau alasannya tidak mampu berbahasa Arab, maka penggunaan bahasa ajam
non-Arab dibenarkan. Bagaimana kiat-kiat agar kita terus bisa menjaga taufik? Bagaimana hidayah dan taufik terjadi ketika akan melakukan amal baik karena suka tidak fokus? Kiat-kiat menjaga taufik ini jawaban sangat panjang ya. Tapi jawaban singkatnya, taufik ini pemberian Allah. Ikhtiarnya di tangan Anda, tapi hasil ikhtiar itu adalah pemberian Allah. Karena taufik pemberian Allah, berarti cara mendapatkannya adalah minta. Minta kepada Allah. Nomor 2, bersyukur. Sebab kalau kita bersyukur akan ditambah. La in syakartum lazidannakum. Taufik kalau tidak disyukuri itu akan dicabut. Tapi kalau Anda syukuri akan ditambah. Nah, kemudian yang ketiga, jauhi dosa. Jauhi dosa. Dosa ini paling kejam, mematikan taufik dalam diri seseorang. Yang keempat, jauhi pergaulan yang rusak. Yang kelima adalah sungguh-sungguh menuntut ilmu. Itu antara lain. Bagaimana hidayah dan taufik terjadi ketika akan melakukan amal baik karena suka tidak fokus? Yaitu tadi, minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah sampaikan entah di sini entah di mana, ketika Anda doa antara azan dan qomat, saya yakin Anda minta A, B, dan C. Tapi Anda lalai kalau Anda enggak meminta pertolongan Allah untuk ibadah yang beberapa detik lagi akan dilakukan. Anda selesai qobliyah kan? Anda lihat di sana, oh masih ada 1 menit. Anda berdoa, ya Allah anakku, ya Allah aku, ya Allah orang tuaku, ya Allah hartaku, ya Allah pekerjaanku. Habis itu selesai. Ya Allah, Anda lalai betul. Anda ngerti nggak di depan Anda ini ada satu ibadah yang luar biasa, yaitu salat. Kenapa Anda minta tolong kepada Allah? Mestinya Anda mengatakan Allahumma a'inni ala salat. Ya Allah tolong aku untuk salat ini. Ya Allah tolong aku untuk salat ini. Ya Allah tolong aku untuk salat ini. Itu saja sudah. Biasanya Anda baca Allahumma inni ala dzikrika, ganti saja Allahumma a'inni ala salati. Ya Allah tolong aku untuk salat ini. Tolong aku untuk salat ini. Nomor 2 ini super penting. Super penting nomor 2 ini. Fokus salat itu tidak dimulai ketika Anda mulai salat. Fokus salat dimulai saat Anda mulai salat. Salah. Fokus salat, khusyuk salat berawal ketika Anda mulai menjawab azan. Tiba-tiba Pak Untung azan di masjid ini, hafizahullah. Anda dengar dari rumah. Letakkan handphone, hentikan semua pembicaraan, fokus jawab azan. Begitu azan ini dari awal sampai akhir Anda jawab dengan fokus, Anda sudah mulai memasuki pintu khusyuk. Lanjutkan lagi dengan qabliyah, lanjutkan lagi dengan doa, dan di doa tadi Anda minta bantuan juga kepada Allah. Begitu Anda sholat 100%, 100% Anda akan khusyuk. Jadi orang-orang yang enggak khusyuk itu ya karena mereka baru mulai khusyuk di dalam sholatnya, baru dimulai. Susah. Maka sekali lagi jamaah sekalian, awalnya khusyuk itu saat Anda mulai menjawab azan secara utuh. Puncaknya di mana? Puncak jawaban azan Anda ketika Anda telah pasrah, mengakui ketidakberdayaan. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Ini puncak pengakuan ketidakberdayaan. Ketika Anda bacakan la haula sampai akhir dengan hati yang ngaku tak berdaya, Allah akan mengambil Anda, membantu Anda sampai akhirnya sholat ini tuntas, selesai dengan penuh kebaikan. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka